Fenomena tanah bergerak yang terjadi di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah menyebabkan ratusan rumah rusak dan ribuan orang harus mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Tak hanya rumah, akses jalan pun mengalami kerusakan yang parah hingga tidak bisa dilewati. Lantas apa penyebab fenomena ini? Kita akan bahas bersama Dwi Korita Karnawati, pakar geologi lingkungan dan kebencanaan. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Rita, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Mbak Ayu. Baik. Selamat malam. Baik, Bu Rita, kalau kita melihat fenomena yang terjadi di Tegal begitu ya, berdasarkan analisa Anda, apa sebenarnya alasan atau faktor utama terjadinya tanah bergerak di wilayah Tegal ini? Terutama kondisi tanah merayap ya, atau dikatakan tanah bergerak, itu terutama adalah kondisi geologinya, di mana batuan di daerah tersebut merupakan salah satunya formasi halang, yaitu formasi batuan yang di dalamnya terdapat perlapisan batu lempung yang sangat khas, mudah mengembang. Cirinya berwarna abu-abu kebiruan atau kehijauan, dan di dalamnya mengandung mineral-mineral montmorillonite atau mormonillonite, misalnya smectite ya. Nah, mineral-mineral itu apabila jenuh air maka akan ekspansif, mengalami pengembangan, dan pengembangan ini volumenya bisa mencapai 8 kali lipat dari volume awal. Nah, tanah yang bergerak atau merayap tersebut menumpang atau menumpuk di atas lapisan batu lempung biru abu-abu atau kehijauan. Cirinya, batu lempung itu apabila kondisinya kering, itu keras, padat, dan tampak bersisik, ada sisiknya. Nah, tetapi apabila jenuh air, kena air, seketika akan menjadi lembek, bisa seperti pasta gigi. Sehingga terutama ada beban tanah di atasnya dan ada beban bangunan-bangunan, maka dalam kondisi basah, maka terjadilah itu tadi rayapan, karena lapisan tersebut mengalami pelembekan. Dan lahannya itu khas di daerah kaki gunung. Kaki gunung di mana sekitarnya adalah lereng-lereng gunung. Dan itulah yang mengkondisikan hidrologinya. Airnya mengumpul pada lokasi tersebut, sehingga akan awet kejenuhan dari batu lempung tersebut setelah turun hujan. Apalagi kalau hujan lebat. Jadi itulah faktor-faktor pengontrolnya, geologi, lalu morfologi yang berada di kaki gunung, dikelilingi oleh lereng-lereng, kemudian juga hidrologi tata air yang dipicu oleh curah hujan. Demikian. Oke, baik Bu Rita, jadi dari penjelasan Anda, peristiwa atau fenomena yang terjadi di Desa Padasari ini kan sebenarnya di beberapa titik sangat parah begitu ya. Tadi ada gambar-gambar yang menunjukkan rumah-rumah ini sampai hancur begitu. Nah, menurut Anda dengan kerusakan sedemikian parah, sebenarnya sejak kapan pergeseran atau pergerakan tanah ini mulai terjadi, dan apakah sebenarnya ada indikator awal yang seharusnya bisa terdeteksi? Dari beberapa penelitian, pengamatan lapangan yang kami lakukan sejak tahun 1990-an, itu kondisi semacam itu umumnya tidak terjadi seketika. Jadi itu diawali dengan gerakan merayap yang sangat pelan sehingga tidak mudah terlihat, namun diindikasikan adanya muncul retakan-retakan tanah. Retakan itu semakin berkembang, biasanya tidak dalam seketika, tapi ada beberapa tahun biasanya. Nah, sesuai juga dengan kondisi curah hujan. Muncul retakan-retakan, dan retakan itu akan semakin banyak jumlahnya, akan semakin melebar, bahkan bisa ambles. Data yang kami peroleh di Karanganyar, amblesnya itu bisa sampai 4 meter, 6 meter. Jadi rumah itu lantainya terpotong sampai 6 meter. Yang berbahaya apabila sampai rumah itu retak, lantainya terpotong, tiang-tiangnya kan satu ikut turun. Dan itu yang akan mengakibatkan rumah roboh. Nah, roboh itu yang membahayakan penghuninya. Jadi indikator awalnya adalah tadi, ada tanda-tanda diawali dengan retakan-retakan yang jumlahnya masih terbatas, semakin berkembang muncul amblesan-amblesan.
semacam itu. Dan kadang-kadang muncul air, rembesan air juga. Demikian, Mbak. Oke, Bu Rita, jadi ini memang fenomena yang tidak terjadi hanya dalam sekejap saja begitu ya. Oke, tadi Anda Betul. juga sempat menyinggung masalah faktor curah hujan, faktor cuaca ekstrim yang akhir-akhir ini terjadi bahkan di seluruh Indonesia begitu. Nah, sebenarnya sejauh mana faktor cuaca, faktor curah hujan ini bisa berkontribusi hingga peristiwa ini bisa terjadi di Tegal? Terutama itu tadi, kondisi lempung itu akan berbahaya bila kena air. Jadi pengaruh hujan itu adalah membasahi tanah dan tanah itu meresapkan air, dan lempung ini sebetulnya juga menghalangi turunnya air terus ke bawah. Jadi Oke. lapisan yang aslinya tuh kedap air. Hmm. Artinya apa? Air yang meresap itu tidak bisa langsung lepas ke bawah, tapi terkumpul di atas lapisan lempung tadi. Hmm. Jadi semacam aquifer. Nah, itulah yang memperparah situasi. Artinya air semakin jenuh, semakin terkumpul, dan akhirnya terjadilah pelembekan atau ekspansi dari lempung tadi. Jadi peran hujan di sini adalah memicu penjenuhan lempung tersebut. Demikian, dan itulah yang mengakibatkan hilangnya kohesi atau kekuatan lempung tersebut dan berubah menjadi seperti pasta ya, atau tanah lembek semacam Oke. itu. Baik, Bu Rita, tapi kalau kita mau membicarakan lebih jauh begitu, apakah sebenarnya fenomena pergeseran tanah ini adalah fenomena yang lumrah terjadi di Indonesia? Dan kalau misalkan memang iya, sebenarnya wilayah mana saja atau ciri seperti apa yang rawan terjadi? Ini sebenarnya fenomena alam yang sebetulnya secara alamiah itu kondisi geologi di Indonesia tuh memungkinkan itu terjadi. Oke. Namun persoalannya di tahun 90-an kejadian itu masih langka. Hmm. Tapi semakin ke kini itu semakin sering. Geologinya itu tidak berubah drastis, tetapi proses pembasahan airnya itu yang semakin sering dan semakin meningkat akibat curah hujan saat ini juga semakin sering ekstrim, semakin lebat, durasinya semakin panjang. Jadi kondisinya kenapa kok sekarang banyak terjadi di wilayah-wilayah Indonesia? Karena yang berubah adalah cuaca dan iklimnya. Dan di Indonesia sebenarnya tidak hanya di Tegal, di Jawa Tengah saja cukup banyak lahan-lahan yang rawan untuk mengalami pergerakan tanah seperti itu. Di Karanganyar, di Ngawi, di Banjarnegara, di Majenang, di Karanganyar, di Jawa Barat juga banyak, di wilayah Indonesia lainnya yang mengandung lapisan lempung biru atau lempung abu-abu kebiruan itu juga masih banyak, tapi yang paling sering bergerak itu wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Yang berbahaya kalau sudah terjadi semacam itu, lereng-lereng sekitarnya harus diawasi. Karena lempung itu juga menyisip di lereng-lereng tadi. Kalau itu bergerak, terjadilah luncuran tanah yang disebut longsor. Jadi saya khawatir musim hujan masih puncak, lebat nanti, yang terjadi berikutnya adalah longsoran. Dan longsoran itu kecepatannya tinggi. Sehingga rekomendasinya mohon untuk diinspeksi kondisi lereng-lereng apabila ada gejala retakan tanah berbentuk tapal kuda, atau ada gejala amblesan, atau pohon-pohon miring, atau tiang-tiang miring, atau rumah tiba-tiba pintunya sulit dibuka. Itu harus diwaspadai. Berikutnya adalah longsoran tanah. Mumpung belum terjadi, mumpung belum ada korban jiwa, mohon benar-benar itu diinspeksi oleh BPBD, oleh Dinas ESDM ya, atau oleh pihak-pihak yang memahami ilmu geologi. Demikian. Oke. Baik, terakhir Bu Rita, kalau misalkan peristiwa ini sudah terjadi begitu ya, salah satunya terjadi di Tegal, apakah ada strategi atau mitigasi jangka panjang yang efektif untuk masyarakat yang ada di wilayah rawan tanah gerak selain relokasi, ataukah memang oh ya sudah ketika ada daerah atau zona merah rawan tanah gerak, ya sudah solusi satu-satunya adalah relokasi? Kalau melihat kondisinya semacam itu nampaknya kita nggak bisa melawan. Oke. Itu memang sudah parah itu.
Kecuali kalau masih turun sedikit, retak-retaknya masih jumlahnya belum sebanyak itu, semasif itu, belum ada yang roboh, itu pengendaliannya adalah mengatur drainase atau tata kelola air agar air-air limpasan atau air hujan yang turun dari lereng-lereng itu bisa disalurkan keluar dari zona itu. Jadi jangan masuk ke sana. Karena air itulah yang membuat lempung tersebut menjadi mengembang, menjadi seperti pasta tadi. Sehingga sebetulnya mitigasinya adalah tata kelola air, penghijauan ya. Penghijauan itu tentunya mencegah aliran air dari atas untuk berkumpul ke bawah sebagai genangan. Nah, itu sebenarnya masih bisa. Tapi kalau sudah seperti apa yang ada di video itu sangat membahayakan apabila dipaksakan harus tinggal di sana. Demikian. Oke, yang pasti ini menjadi warning untuk daerah-daerah rawan lain di Indonesia jangan sampai terjadi seperti yang di Tegal begitu, dan ini juga pasti menjadi peringatan untuk pemerintah agar bisa memperingati warganya begitu ya, agar tidak ada korban jiwa di kemudian hari. Terima kasih banyak atas informasinya Ibu Dwi Korita Karnawati, pakar geologi lingkungan dan kebencanaan. Selamat malam Ibu, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.